Imagination. Nice. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur sosial dan hukum dan perubahan-perubahan sosial dan hukum. Perkenalkan, nama saya Richard Gading Sampetoding dari Universitas Kristen Indonesia Paulus, Fakultas Hukum dengan nomor stambuk 6161 101 24 0027. Bab 3. Struktur sosial dan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Hukum justru muncul, tumbuh, dan berkembang dari proses integrasi sosial di masyarakat. Jadi, untuk memahami hukum secara utuh, kita tidak cukup hanya melihat dari bunyi pasal atau peraturan yang tertulis. Kita juga harus melihat bagaimana hukum itu lahir dari norma dan lembaga atau struktur sosial yang ada. Dengan kata lain, hukum merupakan bagian dari struktur sosial masyarakat yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. B. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Norma sosial dalam masyarakat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma ini mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Namun, yang membedakan hukum dengan norma lainnya adalah sifatnya yang formal dan memaksa, serta adanya sanksi yang tegas dari negara. Hukum berperan penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat. Ia menjadi acuan resmi dalam menyelesaikan konflik, melindungi hak, dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di dalam sistem sosial. C. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga sosial adalah struktur yang mengatur pola hubungan masyarakat dan perilaku dalam masyarakat. Contohnya, keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Lembaga-lembaga ini menjadi tempat pertama di mana masyarakat diperkenalkan pada norma dan aturan, termasuk nilai-nilai hukum. Melalui sosialisasi lembaga-lembaga ini, hukum secara tidak langsung mulai diperkenalkan kepada individu sejak kecil. Bahkan, banyak aturan hukum yang berasal dari nilai dan kebiasaan yang sudah ada dan dibakukan menjadi tertulis. D. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial terbentuk dari hubungan antar individu yang ringan memiliki kesamaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Dalam konteks hukum, kelompok sosial sangat berpengaruh karena seringkali mereka menjadi pelaku utama dalam mendorong perubahan hukum, menciptakan konflik hukum, atau menjadi bagian dari proses hukum itu sendiri. Misalnya, kelompok buruh yang memperjuangkan hak-haknya bisa mendorong lahirnya undang-undang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, hukum bertindak untuk menengahi, mengatur, dan menyelesaikan konflik antar kelompok. E. Lapisan-lapisan sosial, kekuasaan, dan hukum. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas atau lapisan tertentu berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu diterapkan secara merata. Orang yang berada dalam posisi sosial atau ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses hukum yang lebih baik. Namun, hukum juga bisa dijadikan alat untuk mengubah struktur sosial. Misalnya, hukum bisa digunakan untuk memperjuangkan keadilan bagi kelompok marginal dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat. Bab 4. Perubahan sosial dan hukum.
Perubahan sosial merupakan bagian yang tak terelakkan bagi masyarakat. Faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan nilai budaya, perkembangan ekonomi, dan situasi politik membuat masyarakat terus berkembang. Dalam kondisi seperti ini, hukum dituntut untuk menyesuaikan diri. Namun, tidak jarang terjadi situasi di mana hukum lambat dalam merespon perubahan masyarakat. Inilah yang disebut dengan istilah social lag atau ketertinggalan hukum. Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan sosial, maka bisa timbul masalah seperti konflik, ketimpangan, dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. B. Teori tentang hukum dan perubahan sosial. Ada beberapa teori utama tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Yang pertama, hukum sebagai refleksi sosial, yang artinya hukum mengikuti perubahan nilai, kebiasaan, dan struktur sosial. Yang kedua, hukum sebagai alat perubahan sosial, yang artinya dalam hal ini hukum dipakai secara aktif untuk mendorong perubahan di masyarakat, misalnya lewat kebijakan pemerintah. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat saling memengaruhi baik secara reaktif maupun proaktif. C. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Ketika masyarakat mengalami perubahan baik dari sisi budaya, ekonomi, atau teknologi, maka hukum harus merespon agar tetap relevan. Contohnya, munculnya media sosial mendorong lahirnya aturan baru atau tentang perlindungan data dan kejahatan digital. Jika hukum tidak cepat menyesuaikan, maka akan muncul kekosongan hukum yang membahayakan. D. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum bisa digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan tertentu. Contohnya, yang paling mudah adalah Undang-Undang Wajib Belajar. Aturan ini tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memprioritaskan pendidikan. Dengan begitu, hukum bukan hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan. E. Hukum sebagai sarana pengatur perilaku. Selain menjadi alat perubahan, hukum juga berfungsi untuk mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Dengan memberikan batasan, larangan, dan sanksi, hukum menjaga agar perilaku masyarakat tetap sesuai dengan nilai yang dianut. Hukum bertindak sebagai sistem kontrol sosial agar masyarakat hidup dalam keteraturan. F. Batas-batas penggunaan hukum. Meski hukum bisa digunakan untuk perubahan sosial, penggunaannya juga punya batas. Hukum tidak akan efektif jika tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada, atau jika tidak didukung oleh masyarakat. Kadang, hukum juga terbentur dengan kepentingan politik, ekonomi, atau struktur kekuasaan yang kuat. Maka dari itu, perubahan lewat hukum butuh pendekatan yang hati-hati dan dukungan sosial. Jadi, kesimpulan akhirnya yaitu, dari pembahasan dua bab ini, bisa kita simpulkan bahwasanya hukum dan masyarakat saling terhubung dengan erat. Hukum bukan sekedar kumpulan pasal, tetapi merupakan bagian dari dinamika sosial. Ia bisa lahir dari nilai masyarakat, sekaligus menjadi alat untuk mengubahnya. Namun, agar hukum bisa efektif, ia harus responsif, adil, dan sejalan dengan budaya serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.